Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Berdirinya kota Shrek yang baru menyebabkan Akademi Shrek berada di pusatnya. Departemen Perkakas Jiwa dan Departemen Perkakas Jiwa Akademi Shrek diperluas. Departemen Perkakas Jiwa dan Aula Perkakas Jiwa Sekte Tang menjalin hubungan erat, dengan Departemen Perkakas Jiwa mengirimkan banyak talenta ke Aula Perkakas Jiwa. Mereka menyeberangi Danau Dewa Laut dan tiba di Pulau Dewa Laut. Begitu mereka mendarat di pulau itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong melihat seseorang yang familiar. Mereka terlihat sangat jelas saat terbang melintasi danau. Orang itu tentu saja melihatnya juga. Sutong, apa kabar? Lama tak jumpa. Huo Yuhao menyapanya. Orang yang dikenalnya itu adalah Sutong, yang memiliki Icheski Snow Lady dan menunjukkan kemampuan es terhebatnya selama kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, dia juga sedikit terkejut. Dia sangat cantik dan memiliki putri salju es. Selain itu, dia memiliki aura yang sangat elegan dan dingin. Mendengar sapaan Huo Yuhao, ia hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Ia berbalik dan pergi. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Ia berkata, sepertinya dia masih membencimu. Huo Yuhao menghela napas dan berkata, terlalu tampan juga masalah. Apa kamu sangat bangga pada dirimu sendiri? Tang Wutong mengerutkan bibirnya dan menjawab, kurasa tidak. Waktu aku berpakaian seperti laki-laki dulu, kamu di mana? Kenapa aku tidak bisa melihat kalau kamu tampan? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, ketampanan seorang pria hanya bisa dinilai oleh seorang wanita. Si cantik nomor 1 di dunia ini telah memilihku dan menjadi istriku. Bukankah ini berarti akulah pria tertampan di dunia ini? Tang Wutong memutar bola matanya dan ingin membalas. Tetapi tak bisa membantah. Sejak kapan kau jadi sekeras itu? Huo Yuhao menghela napas dan berkata, aku telah disiksa oleh segelmu setiap hari. Jika aku tidak cukup bermental baja, aku pasti sudah cacat sekarang. Bagaimana menurutmu? Tang Wutong tertawa dan berkata, jangan bertingkah menyedihkan. Ayo cepat pergi. Dan jangan biarkan Tetua Suan dan yang lainnya menunggu kita. Ketika Tang Wutong dan Huo Yuhao memasuki Paviliun Dewa Laut, meja panjang di aula utama Paviliun Dewa Laut sudah penuh. Selain Huo Yuhao, anggota Paviliun Dewa Laut lainnya juga hadir. Bei Bei juga selangkah lebih maju. Penatua Suan duduk di kursi utama. Penampilannya tampak tidak berubah sama sekali. Namun, Huo Yuhao masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Dibandingkan sebelumnya, auranya tampak jauh lebih lembut dan tenang. Tidak ada kekuatan jiwa atau gejolak spiritual yang terasa darinya. Ia tampak seperti orang tua biasa. Bahkan matanya pun tampak biasa saja. Namun, jika ia hanyalah orang tua biasa, matanya tidak akan sejernih itu. Ah, kalian sudah di sini. Ayo, duduk. Wutong, duduk juga. Penatua Suan tersenyum sambil mengangguk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao baru menyadari ada 2 kursi kosong, dan ternyata ada kursi tambahan di sampingnya. Penting untuk diketahui bahwa meja bundar itu mewakili Paviliun Dewa Laut, meskipun tampak seperti meja biasa. Hanya anggota Paviliun Dewa Laut yang layak duduk mengelilingi meja ini. Bei Bei dan Huo Yuhao adalah 2 murid Sekte Tang yang saat ini menjadi bagian dari Paviliun Dewa Laut. Bei Bei mewakili Sekte Tang. Sementara Huo Yuhao mendapatkan posisinya karena kontribusinya bagi akademi. Bagaimana dengan Tang Wutong? Apa artinya dia mendapat tempat duduk hari ini?
Apakah itu berarti Sekte Tang memiliki anggota lain di Paviliun Dewa Laut? Karena Tang Wutong telah memulihkan ingatannya, ia tentu saja kembali ke Sekte Tang. Ia adalah anggota 7 monster Shrek. Huo Yuhao merasa aneh. Tentu saja, Tang Wutong juga merasakan hal yang sama. Namun, mereka berdua segera duduk. Mereka sudah terlambat. Karena itu, mereka tidak berani membuang waktu orang lain lagi. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dan Tang Wutong, lalu berkata, "Kalian berdua tidak merasa aneh? Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pil keberuntungan Qian Kun itu sudah cukup untuk membuat Sekte Tang mendapatkan kursi baru di sini. Terlebih lagi, Sekte Tang semakin kuat dari hari ke hari selama beberapa tahun terakhir. Sekte ini melengkapi akademi. Sudah sepantasnya kita menambah jumlah alokasi kursi untuk sekte ini. Wutong, kau adalah anggota pertama Sekte Tang yang menjadi seorang gelar Douluo. Kau akan menempati kursi ini untuk sementara. Jika sebelumnya ia hanya menebak, Huo Yuhao kini dapat memastikannya. Ia langsung berkata dengan heran, "Penatua Xuan, apakah Anda berhasil?" Penatua Xuan tersenyum dan ada raut wajah terhibur di matanya. Ia menjawab, "Akhirnya saya berhasil melewati tahap terakhir. Ternyata tidak mudah. Kemacetan ini telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa lama saya terjebak. Namun, saya telah belajar banyak hal dari pengalaman ini. Ini adalah langkah menuju surga. Pantas saja rasanya begitu sulit." Huo Yuhao sangat senang. "Selamat, Penatua Xuan." Penatua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya merasa sedikit menyesal ketika memikirkannya. Pil ajaib seperti pil keberuntungan Qian Kun seharusnya tidak disia-siakan untuk orang tua seperti saya. Pil itu seharusnya diberikan kepada orang yang lebih muda seperti kalian berdua." Baiklah, saya tidak akan membahas ini lebih lanjut. Kita langsung saja ke topik utama. Sebelum kalian berdua datang, kami sudah melakukan pemungutan suara dan memutuskan bahwa kursi baru akan diberikan kepada Sekte Tang. Selain kalian, kami sudah menyetujuinya melalui pemungutan suara. Mari kita langsung ke topik pembicaraan kita. Huo Yuhao sangat gembira. Ia mengalihkan pandangannya ke Yan Shaoze dan Xian Linel. Keduanya juga tampak jauh lebih bersemangat. Mereka juga telah memperoleh manfaat besar dari kultivasi tertutup selama lebih dari setahun. Mengingat kultivasi asli Yan Shaoze dan Xian Linel, peningkatan satu tingkat kultivasi mereka saja sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Pada tingkatan transenden Douluo, satu tingkat setara dengan satu level penuh. Penatua Xuan berkata, "Kekaisaran Matahari Bulan belum bergerak selama 2 tahun terakhir. Mereka begitu pendiam, aku agak takut. Namun, mereka telah menyegel semua informasi lebih rapat dari sebelumnya. Hampir seluruh perbatasan mereka ditutupi dengan alat jiwa pengintai udara. 3 kekaisaran di benua Douro asli telah menghabiskan semua cara yang mereka miliki. Tetapi mereka belum mendapatkan informasi konkret. Su Tianran sangat ambisius. Kecacatannya juga menjadikannya seorang anti-hero. Belum lama ini, para duta besar dari 3 kekaisaran berkumpul dan mengundang kami untuk bergabung dalam sebuah misi. Mereka tidak mengungkapkan detail apapun. Tetapi mereka mengatakan misi tersebut ditujukan ke kota Radiant milik Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka berharap kami dapat mengirimkan seseorang yang kuat untuk bergabung dengan mereka. Semuanya, tolong beritahu saya pendapat kalian." Xian Liner bertanya, "Penatua Xuan, apa tujuan mereka?" Tetua Xuan berkata, "Bunuh Su Tianran. Alasan mereka juga sangat bagus. Su Tianran baru saja naik tahta belum lama ini, tetapi dia sudah menyerang kekaisaran lain.
Dia juga telah mencapai hasil yang luar biasa. Jika Yu Hao tidak membantu Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou, saya khawatir masalah yang lebih besar akan muncul. Selain itu, posisi Su Tianran di Kekaisaran Matahari Bulan juga telah stabil melalui perang ini. Dia telah menyingkirkan semua musuhnya, termasuk saudara-saudaranya yang bertempur bersamanya untuk memperebutkan posisi kaisar. Dia sangat brutal, tetapi dia efektif. Dia secara agresif mengembangkan alat jiwa ofensif. Kita telah mengumpulkan kekuatan kita selama 2 tahun terakhir, tetapi Kekaisaran Matahari Bulan telah melakukan hal yang sama. Saya yakin mereka akan menyerang dari semua lini lagi di masa depan. Kali ini, mereka akan lebih kuat dari sebelumnya, dan kita akan lebih sulit melawan mereka. Penatua Xuan terdiam sejenak saat berbicara sampai di sini. Kemudian, ia berkata, dari rencana pembunuhan ini, kita dapat melihat bahwa ketiga kerajaan juga telah mendeteksi bahaya yang sedang terjadi. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk bergerak. Membunuh Su Tianran tidak akan mudah. Dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Namun, misi ini telah dijalankan. Tidak bisa dihentikan lagi. Tidak banyak orang yang akan terlibat. Tetapi mereka semua sangat kuat. Mereka tidak datang ke sini dengan keyakinan bahwa kita pasti akan membantu mereka. Lagi pula, kita masih pasukan netral, karena tidak ada perang. Mereka hanya berharap untuk meminjam satu orang dari kita. Meminjam? Semua anggota Paviliun Dewa Laut terkejut ketika mendengar kata pinjam. Mereka di sini untuk meminjam satu orang? Siapa orang itu? Hanya Huo Yu Hao yang tersenyum getir mendengar kata-kata Penatua Xuan. Yang lain tidak bisa menebak, tapi bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak? Memang tidak baik menjadi terlalu terkenal. Meskipun dia sangat terkenal di kalangan master jiwa biasa, dia jarang muncul. Namun, siapa yang tidak tahu betapa efektifnya dia? Tanpa pengawasan dan bantuannya, Kekaisaran Bintang Luo tidak akan bisa merebut kembali kendali pegunungan Mingdou. Penetrasinya jugalah yang sangat melemahkan pasukan garis depan Kekaisaran Matahari Bulan. Belum lagi yang lainnya, kemampuan penyembunyiannya dan kemampuannya untuk melawan alat jiwa pengintai udara sangat dihargai oleh ketiga kekaisaran. Huo Yu Hao menebaknya, begitu pula Bei Bei dan Tang Wutong. Sejujurnya, Huo Yu Hao tidak ingin pergi kali ini. Ia masih tertahan di peringkat 89. Sudah hampir setahun. Ia telah bekerja keras untuk mencapai peringkat berikutnya, tetapi ia tidak berhasil. Terlebih lagi, Tang Wutong telah kembali di sisinya. Ia sudah mulai menyukai kehidupan damai ini selama 2 tahun terakhir. Ia benar-benar tidak ingin mengambil risiko karena kini ia memiliki orang yang dicintai di sisinya. Penatua Xuan mengalihkan perhatiannya kepada Huo Yu Hao. Yu Hao, katakan padaku apa pendapatmu? Huo Yu Hao menundukkan kepalanya dan berkata, jika akademi menginginkanku pergi, aku akan pergi. Aku akan mendengarkan instruksi akademi. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, bukankah kamu suka menyiksa diri? Kenapa kamu terlihat begitu terpaksa sekarang? Huo Yu Hao mengangkat kepalanya, dan tampak tenang kembali. Ia tersenyum dan menjawab, tidak. Namun, Tetua Xuan, bisakah kau menganggap ini sebagai ujian kelulusanku jika aku pergi kali ini? Ia tidak melupakan ujian kelulusannya. Ia telah menghasilkan 2 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk Akademi Shrek. Ia tidak menantang Dekan Yan Shaoze karena sedang menjalani kultivasi tertutup. Namun, 2 dari 3 tahun yang diberikan Akademi kepadanya telah berlalu. Awalnya, Huo Yu Hao ingin menjadi seorang titled Douluo sebelum menantang Yan Shaoze dan Tang Wutong. Jika itu terjadi,
ia akan lebih percaya diri. Namun, sepertinya ia tidak bisa melakukannya sebelum menyelesaikan misi ini. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, misi ini cukup sulit. Kita akan menggunakannya sebagai ujian kelulusanmu. Aku juga bisa berjanji padamu bahwa kau tidak perlu menantang Cao Ze setelah menyelesaikan misi ini. Itu berarti kau cukup memenuhi syarat untuk lulus." Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, ekspresi semua orang berubah aneh. Ujian kelulusan Huo Yuhao mungkin yang tersulit dalam sejarah Akademi Shrek. Setidaknya, belum pernah ada yang melakukan hal seperti ini sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Baiklah. Kalau begitu aku akan menjalankan misi ini." "Penatua Xuan, aku akan pergi bersamanya," kata Tang Wutong tanpa ragu. Huo Yuhao menoleh untuk menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Ia bisa mengambil risiko, tetapi ia tidak akan membawa Tang Wutong bersamanya dalam misi berbahaya ini. Meskipun ia tahu bahwa kekuatan tempurnya jauh lebih besar dengan kehadiran Tang Wutong. Itu bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatannya. Tang Wutong juga menatapnya dan tersenyum. Ia berkata, "Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan bermain petak umpet denganmu lagi. Menurutmu, lebih baik aku tetap di sisimu dan dilindungi olehmu. Atau aku pergi dan kau tidak bisa menemukanku saat kau kembali?" Ini, kata-katanya membuat Huo Yuhao tertegun. Ia tak mungkin menanggung risiko kehilangannya lagi. Tiba-tiba, senyum pahit tersungging di wajahnya. Tang Wutong berkata dengan serius, "Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Aku sedang memikirkan cara untuk membawa ayahku ke sini menemuimu. Jika kau pergi dan ayahku datang, dia akan bersikeras pergi bersamaku. Aku tidak bisa menolaknya. Karena itulah aku hanya bisa mengikutimu untuk memastikan kita selalu bersama." Huo Yuhao tak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya tertawa getir. "Kau boleh ikut aku, tapi kau harus mendengarkanku." Ekspresi Tang Wutong berubah lebih lembut, lalu dia memeluk lengannya dan berkata, "Sejak kapan aku tidak mematuhimu?" Wajah Huo Yuhao memerah. Bukan karena dia mudah malu, melainkan karena ini adalah konferensi di Paviliun Dewa Laut. Mereka pasti pasangan pertama yang melakukan ini di Paviliun Dewa Laut. Bei menahan tawa dan menundukkan kepalanya. Para tetua tidak merasa khawatir, dan hanya terkekeh. Tetua Xuan tersenyum, "Anak muda memang lebih bersemangat. Baiklah, begini saja. Yu Hao dan Wu Tong akan pergi. Yu Hao akan menjadi pemimpinnya. Jika Wu Tong tidak mendengarkanmu, aku mengizinkanmu untuk menghajarnya." Kali ini, Tang Wutong lah yang tersipu. Ia mengeluh. "Penatua Xuan, kau mengajarinya hal yang salah." Penatua Xuan tertawa dan berkata, "Aku selalu seperti ini. Seharusnya kau tahu sejak pertama kali bertemu denganku. Benar, kan? Waktu pertama kali ketemu, dia pemabuk. Selain minum, dia juga suka makan paha ayam." Bei berkata, "Penatua Xuan, haruskah Sekte Tang mengirim beberapa orang lagi untuk mengikuti Yu Hao dan Wu Tong?" "Aku masih sedikit khawatir." Kekaisaran Matahari Bulan. Penatua Xuan memberi isyarat dan menjawab, tidak selalu lebih baik dengan lebih banyak orang. Mungkin lebih mudah melarikan diri dengan lebih sedikit orang. Mengingat kemampuan Yu Hao dan Wu Tong, mereka seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Yu Hao, kau harus ingat bahwa kau bukanlah pemimpin misi ini. Misi ini terutama dipimpin oleh orang-orang dari 3 kerajaan di benua Douluo. Yang harus kau lakukan adalah berkoordinasi dengan mereka. Jangan pertaruhkan nyawamu. Dalam hal pembunuhan, kau tidak harus terlibat. Inilah mengapa aku setuju dengan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Tugasmu adalah membantu menyembunyikan semua orang. Begitu kau menghadapi bahaya, kau harus segera melarikan diri apapun yang terjadi. Kau harus mengutamakan keselamatanmu. Mengerti? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, Penatua Xuan, aku tahu batas kemampuanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Jika tidak berhasil, aku tidak akan memaksakan diri. Ia mungkin masih bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri jika itu terjadi sebelum menemukan Tang Wutong. Untuk saat ini, ia ingin menjalani hidupnya dengan aman bersama Tang Wutong. Ia lebih takut mati daripada siapapun. Setelah ini, masalah mengenai kota Shrek dan pelatihan Legiun Insinyur Jiwa dibahas. Saat ini, 3 Legiun Insinyur Jiwa Akademi Shrek telah dibentuk. Mereka telah diperlengkapi sepenuhnya sejak setengah tahun yang lalu. Saat ini, para insinyur jiwa sedang menjalani pelatihan. Agar Legiun Insinyur Jiwa dapat menunjukkan kekuatan tempur terhebat mereka, hal itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Mereka harus berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain terlebih dahulu. Sebagai salah satu dari 3 komandan Legiun Insinyur Jiwa, Huo Yuhao masih belum memiliki kesempatan untuk berlatih dengan insinyur jiwanya sendiri. Namun, kekuatan ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini sudah terlihat setelah latihan yang berkelanjutan. Mereka kini memiliki standar kekuatan tempur tertentu. Namun, segala sesuatu tentang ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini masih dirahasiakan. Bahkan 3 kerajaan di benua Douro yang asli pun tidak tahu apa-apa tentang ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini. Mereka hanya tahu bahwa Akademi Shrek akan menggunakan mereka untuk menghadapi Kekaisaran Matahari dan Bulan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Sekte Tang memperkuat perlengkapan 3 Legiun Insinyur Jiwa, terutama dalam hal peluru meriam jiwa stasioner. Setelah Huo Yuhao berhasil menciptakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 menggunakan material yang disederhanakan. Lebih banyak lagi peluru meriam jiwa stasioner yang diproduksi selama 2 tahun terakhir. Beberapa di antaranya ditinggalkan di kota Shrek. Sementara sisanya dijual kepada 3 kerajaan sebagai sarana untuk memperkuat pasukan mereka. Pada saat yang sama, Sekte Tang juga menggunakan meriam panah Dewa Zuge untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hanya dalam 2 tahun, kekayaan Sekte Tang meningkat secara signifikan. Mengenai jumlah pastinya, Huo Yuhao tidak terlalu yakin. Bei Bei lah yang menentukannya. Dibandingkan dengan yang lain, misi terpentingnya dan Tang Wutong adalah meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Lagi pula, mereka akan menjadi kekuatan tempur terbesar Sekte Tang di masa depan. Konferensi baru berakhir setelah 2 jam. Penatua Xuan menahan Huo Yuhao dan Yang Wutong, sambil melihat yang lainnya pergi. Penatua Xuan mengangguk ke arah mereka berdua dan berkata, "Ikuti aku." Penatua Xuan membawa mereka berdua ke kamarnya. Huo Yuhao menutup pintu dan berkata dengan penuh semangat, "Penatua Xuan, selamat sekali lagi. Anda akhirnya menjadi seorang Ultimate Douluo." Penatua Xuan menghela napas dan berkata, "Tidak mudah menjadi seorang Ultimate Douluo. Akhirnya aku menemukan beberapa trik untuk melakukannya. Akan sama sulitnya bagimu untuk menjadi seorang Titled Douluo seperti halnya bagiku untuk menjadi seorang Ultimate Douluo. Salah satu masalah yang akan kau hadapi adalah pembentukan inti jiwa keduamu. Kau hanya bisa menjadi Titled Douluo dengan membentuk inti jiwa keduamu. Namun, setelah kau berhasil, tak akan ada yang sekuat dirimu. Ini karena kau akan memiliki 2 inti jiwa. Kedua inti jiwa ini akan membantumu menjadi seorang Transcendent Douluo secepat mungkin. Tentu saja, kau perlu mempelajari cara membentuk inti jiwa ketigamu jika kau ingin menjadi Ultimate Douluo di masa depan.
Mata Huo Yuhao berbinar. Ia tahu Penatua Xuan ingin mengajarkan beberapa trik untuk membentuk inti jiwa keduanya. Waktunya tepat. Saat ini, yang paling ia khawatirkan adalah kapan ia bisa menjadi seorang titled Douluo. Ketika ia membentuk inti jiwa pertamanya, ia sangat percaya diri. Ia merasa tidak akan sulit baginya untuk membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Paling-paling, ia hanya akan terjebak di titik kemacetan untuk sementara waktu. Namun, selama 9 bulan terakhir, ia telah berjuang di titik kemacetan ini. Baru saat itulah ia menyadari betapa menakutkannya hal itu. Selama proses pembentukan inti jiwa keduanya, inti jiwa pertamanya pasti akan terlibat. Ia tidak bisa menstabilkan inti jiwa keduanya bahkan dengan kekuatan spiritualnya. Awalnya, ia bahkan tidak bisa membentuk pusaran kekuatan jiwa. Meskipun kendalinya meningkat seiring waktu, ia tidak bisa menstabilkan pusaran kekuatan jiwanya setiap saat. Pusaran itu akan hancur dengan cepat. Sejak saat itu, ia kehilangan semua peluang untuk membuat terobosan. Penatua Xuan berkata, jika kau ingin membentuk inti jiwa keduamu, masalah terbesarnya bukanlah kultivasimu. Dengan kultivasiku, aku sudah bisa menjadi seorang ultimate douro. Masalah sebenarnya terletak pada kendalimu, kendali atas kekuatan jiwamu, kekuatan spiritualmu, dan inti jiwa pertamamu. Huo Yuhao mengangguk. Yang disebutkan Penatua Xuan adalah masalah yang sedang dihadapinya. Penatua Xuan berkata, pembentukan inti jiwa pertama yang berhasil dapat sangat membantu Anda dalam memampatkan kekuatan jiwa dan menjadikannya semakin dahsyat. Ketika kualitas kekuatan jiwa Anda meningkat pesat, Anda akan mengalami peningkatan besar dalam hal kekuatan, volume, dan kemampuan pemulihannya. Inilah mengapa kemampuan Anda berubah secara signifikan ketika Anda menjadi seorang titled Douluo. Pembentukan inti jiwa kedua Anda akan sangat berbeda dari pembentukan inti jiwa pertama Anda. Inilah juga mengapa akan sangat sulit bagi Anda untuk menjadi seorang ultimate Douluo. Pembentukan inti jiwa kedua Anda dapat terjadi dengan berbagai cara, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun. Cara-cara yang berbeda ini akan menghasilkan efek yang berbeda pula. Oh, ada berbagai cara untuk membentuk inti jiwa keduaku? Kata-kata Penatua Xuan tentu saja membuka pintu lain bagi Huo Yuhao. Ia mendengarkan Penatua Xuan dengan sangat serius bersama Tang Wutong. Inilah masalah yang sedang mereka hadapi. Penatua Xuan melanjutkan, ketika penatuamu pertama kali membimbing saya, beliau mengarahkan saya ke arah resonansi. Beliau juga mengatakan bahwa masalah pertama yang harus saya selesaikan sebelum inti jiwa kedua saya terbentuk adalah gangguan yang disebabkan oleh inti jiwa pertama saya. Ketika inti jiwa pertamamu terbentuk, ia menjadi inti kekuatan jiwamu. Semua kekuatan jiwamu akan berputar di sekitarnya sebagai pusat. Sederhananya, inti jiwa pertamamu seperti lingkaran, dan semua kekuatan jiwamu berputar di sekitarnya. Inti jiwa pertamamu memiliki dampak yang besar pada kekuatan jiwamu. Inilah sebabnya mengapa kekuatan jiwamu dapat dikompresi semaksimal mungkin menggunakan inti jiwa pertamamu.